Selamat datang ke Rimuru Akatsu Channel. Jangan lupa like, share serta subscribe. Yang penting tekan lonceng untuk terima novel update terkini. Luar sahaja. Kota L, area Villa TXY. Maaf, siapa kamu? Seorang wanita cantik yang baru saja membuka pintu terkejut saat melihat seorang pria dengan baju compang-camping yang nampak seperti pengemis berdiri di depan pintunya. Bibi He, ini aku. Orang yang berdiri di pintu itu adalah Edwin Yi. Dia berkata dengan sedikit tidak enak, "Kamu, Edwin?" Setelah melihatnya dengan seksama, wanita cantik itu langsung berseru. Meskipun wajah Edwin Yi sedikit berdebu dan penampilannya telah berubah begitu drastis, tapi dia masih bisa melihat garis yang sedikit familiar di sana. "Kamu benar-benar Edwin." Setelah Edwin Yi sedikit mengangguk, keterkejutan di wajah wanita cantik itu menghilang dan berganti menjadi ekspresi surprise serta bahagia. "Cepat masuk, cuba Bibi lihat baik-baik." Tanpa mempedulikan debu di tubuh Edwin Yi, dia menarik masuk dan menatapnya dari atas ke bawah. "Beberapa tahun tidak bertemu, kamu sudah tumbuh begitu tinggi." Edwin Yi tersenyum ringan. "Sudah 6 tahun berlalu. Aku juga terkejut melihat Bibi masih bisa mengingatku." Nama wanita cantik itu adalah Ernie He yang Edwin Yi temui secara tidak sengaja dalam 8 tahun terakhir. Saat itu Edwin Yi tidak punya apa-apa dan keadaannya sangat mengenaskan. Ernie He membantunya dan sejak saat itu Edwin Yi selalu mengingatnya dan sangat berterima kasih pada Ernie He. "Bibi, bagaimana mungkin melupakanmu saat Bibi tersesat di pegunungan? Jika tidak ada kamu yang memimpin jalan, Bibi tidak tahu apakah Bibi bisa keluar dari sana." Wajah Ernie He penuh dengan senyuman. Ya, dia sangat senang melihat Edwin Yi. "Bibi He, aku kali ini kemari." Edwin Yi sambil berbicara sambil merongoh tasnya mencuba mengeluarkan sesuatu. Tetapi Ernie He selangkah lebih maju dan melepaskan tas dari bahunya. "Sudah, jangan banyak berbicara lagi. Edwin Yi, cepat pergi bersihkan badanmu. Aku akan pergi mencari pakaian ganti untukmu." Setelah selesai mengatakan itu, dia langsung mendorong Edwin ke kamar mandi. Edwin Yi tidak bisa membantahnya, jadi dengan hanya bisa mengikuti kata-katanya. Dia baru saja berjalan di koridor, tapi tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang ringan di tangga lalu diikuti dengan teriakan, "Ah, siapa kamu? Kamu kenapa bisa ada di rumahku?" Edwin Yi memiringkan kepalanya dengan ringan. Di sana ada seorang gadis berusia 16 atau 17 tahun berdiri di puncak tangga. Dia tidak memakai riasan di wajahnya. Wajahnya sangat indah. Fitur tubuhnya bersih dan sempurna. Rambutnya terurai ke bawah, berwarna hitam dan indah dan hampir mencapai pinggang. Kakinya memakai sepasang sandal kartun kekinian dan memperlihat jari kaki yang indah. Tinggi sekitar 1,65 meter, mengenakan rok pendek merah muda dan kakinya yang putih salju lurus dan ramping menarik setiap mata yang memandangnya. Gadis seperti ini kalau diletakkan di sekolah, dia pasti akan menjadi primadona sekolah. Dan pada saat ini dia sedang menatap Edwin Yi dengan mata lebar ketakutan. Edwin Yi tidak menjawabnya. Ernie He sambil bergegas maju dan menjelaskan, "Jesslyn, ini Edwin, jangan panik begitu." Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke arah Edwin Yi dan berkata, "Edwin, jangan mempedulikan dia. Pergilah mandi dulu." Edwin Yi mengangguk, memalingkan muka dari gadis itu, berbalik dan pergi ke kamar mandi. Gadis itu segera menuruni tangga dan menatap Ernie He dengan tatapan kosong. "Bu, siapa dia? Pakaiannya compang-camping begitu. Kok bisa datang ke rumah kita?" Ernie He menarik gadis itu untuk duduk di sofa lalu dengan tersenyum dan berkata, "Jesslyn, apakah kamu masih ingat dengan cerita ibu? Waktu itu ibu tersesat di daerah barat. Ibu tersesat ke dalam hutan, lalu ada orang yang membantu serta membawa ibu keluar dari sana." "Orang itu dia?" respon gadis itu seperti tidak percaya. "Ya, dia baru saja datang kemari. Mungkin hidupnya tidak sesuai dengan harapannya, jadi dia berpakaian seperti itu. Kamu tidak boleh membeda-bedakan orang.
pemuda ini baik dan memiliki hati yang tulus. Gadis itu menganggukkan kepalanya, tetapi dalam hatinya ada sedikit penghinaan. Dalam lingkungannya, semua teman di sekitarnya adalah orang kaya dan memiliki latar belakang yang baik, dan di mana pernah berhubungan dengan pemuda seperti ini. Apalagi saat pemuda ini berjalan ke kamar mandi rumahnya untuk mandi, memikirkan debu dan kotoran di sekujur tubuhnya, dia merasa sedikit mual. Edwin, pakailah,nya. Ku tinggalkan di sini ya. Setelah keluar nanti ambil dan gantilah. Enihi meletakkan pakaian di balik kamar mandi dan Edwin Yi merespon dari dalam. 10 minit kemudian pintu kamar mandi terbuka dan Enihi yang sedang duduk di sofa menoleh untuk melihatnya. Matanya sekitar berbinar. Edwin, sudah selesai mandinya. Berapa tahun tidak bertemu. Sekarang kamu telah tumbuh menjadi anak laki-laki yang tampan ya. Gadis di sampingnya langsung merespon ketika mendengar kata-kata ibu. Tampan? Penampilannya yang seperti pengemis itu masih bisa dibilang tampan. Dia sama sekali tidak menganggap serius keberadaan Edwin Yi dan melirik dengan santai. Tapi hanya dengan sedikit lirikan itu langsung membuatnya terpana. Di pintu kamar mandi, seorang pemuda tampan dengan wajah seperti giok yang indah berdiri di sana. Tinggi sekitar 1,85 meter dengan sosok yang proporsional dan garis-garis nyata di tubuhnya. Dia mengenakan kemeja dan celana panjang yang diberikan oleh Enihi, membuatnya terlihat fresh dan natural, terutama sepasang mata yang gelap dan dalam seperti galaksi dalam alam semesta. Gadis itu ternyata pada dirinya sendiri berapa banyak pria tampan yang dia pernah jumpai. Di antaranya juga ada tengah mengejarnya, tetapi untuk pemuda di depan saat ini, dia adalah orang pertama dari lawan jenis yang mampu membuatnya terpana hanya kerana penampilannya sahaja. Bibi, pakaian kotor tadi aku buang ke tempat sampah, tidak apa-apa kan? Edwin Yi memiliki senyuman di wajahnya dan ketika dia berbicara itu seperti ada karisma serta temperamen dan istimewa. Buang saja di sana, tidak apa-apa. Ernina Hi berdiri menunjuk ke anaknya dan berkata, ngomong-ngomong Edwin, izinkan aku memperkenalkannya padamu. Ini putriku Jesslyn Xiao. Jesslyn Xiao berdiri dan memberi Edwin Yi senyum yang sopan. Hello, namaku Edwin Yi. Edwin Yi memandang Jesslyn Xiao dan mengulurkan tangan kanannya. Matanya masih jernih, tidak ada perubahan sedikit pun saat melihat sosok cantik Jesslyn Xiao. Jesslyn Xiao sedikit terkejut meskipun dia tidak pernah menganggap penting penampilannya, tapi dia juga tahu betapa menariknya dirinya. Di sekolah dia dicap sebagai primadona sekolah. Ada begitu banyak orang yang jatuh cinta padanya setiap hari. Surat cinta yang diterima baik dari dalam ataupun luar sekolah sudah cukup mengisi setengah kotak meja. Bahkan beberapa orang terkemuka di sekolah tidak bisa menyembunyikan keterpanaan di mata mereka ketika melihatnya dan memperlakukannya dengan baik juga penuh perhatian. Tetapi di mata Edwin Yi yang melihatnya saat ini hanya ada ketenangan, seolah-olah dia hanya seorang gadis biasa. Halo. Setelah termenung sejenak, dia akhirnya masih mengulurkan tangan gioknya dan menyentuhnya dengan Edwin Yi. Edwin Yi menjabat tangan Jesslyn Xiao dengan ringan dan segera melepaskannya. Besar dikatakan hanya seperti tersentuh. Dan ini semakin mengejutkan Jesslyn Xiao. Orang ini, apakah dia sedang berpura-pura bersikap dingin? Mata Jesslyn Xiao berkedip. Kebanyakannya orang yang menyukainya akan menyapanya dengan penuh perhatian dan dia akan mengabaikannya. Jadi ada beberapa orang yang melakukan sebaliknya, berpura-pura acuh tak acuh, tujuannya untuk menangkan perhatiannya. Dia yang berpengetahuan luas dan sangat cerdas tentu saja tidak tertarik dengan trik semacam itu. Dan menurutnya perilaku Edwin Yi saat ini sengaja menarik perhatiannya. Meski sekarang Edwin Yi sudah bersih, tapi dia dari awal tidak pernah menaruh sosok Edwin Yi di matanya. Tidak hanya saat penampilan Edwin Yi yang tadi kotor, meski Edwin Yi sekarang sudah berdiri rapi di depannya, dia juga masih tidak peduli. Di matanya terlepas dari penampilannya, sosok Edwin Yi masih jauh dari sosok-sosok orang yang berpengaruh di sekolahnya. Di masa kini, apa gunanya tampan? Apakah hanya untuk menjadi pria rendahan yang mengandalkan wanita untuk makan? Ya, pada akhirnya yang direbut
Sebaliknya, orang adalah koneksi dan latar belakang. Beberapa banyak dari mereka yang berpangkat tinggi cuba hitung ada berapa banyak yang tampan. Meskipun Edwin Yi terlihat sangat enak dipandang, namun dari gambaran Ernie Nahi tadi dia bisa menilai kalau Edwin Yi hanyalah seorang anak petani dan mungkin harus mencari nafkah dengan memotong kayu bakar dan memetik sayuran, tidak seperti keluarga terkemuka di sekitarnya. Sama sekali tidak ada perbandingan untuknya. Tapi dia sendiri tidak tahu kalau Edwin Yi juga sama sekali tidak menganggapnya serius. Setelah 8 tahun bertahan antara hidup dan mati dan mengumpulkan pengalaman dalam situasi putus asa, visi Edwin Yi setelah melampaui orang-orang biasa, tidak peduli betapa cantiknya seorang wanita itu juga tidak akan bisa membuat hatinya berdebar. Bibi He, aku kali ini datang dengan sebuah rencana. Dia menoleh ke arah Ernie Nahi. Siap menjelaskan tujuannya. Sudah, tidak usah beritahu Bibi He apa pun. Bibi He mengerti. Tanpa menunggu Edwin Yi selesai berbicara, Ernie Nahi sudah menepuk pundaknya. Dia mengeluarkan wang tunai 1000 yuan dari dompetnya dan memasukkannya ke dalam saku Edwin Yi. Edwin Yi, wang ini kamu ambil dulu. Jika kamu ingin membeli pakaian, suruh Jesslyn pergi membawamu jalan-jalan. Ada beberapa hal di perusahaan yang harus aku tangani, jadi aku sekarang harus pergi dulu. Sampai kamu menempatkan tempat yang cocok untuk ditinggali, untuk sementara kamu bisa tinggal di rumahku dulu. Ernie Nahi meninggalkan kata-kata itu langsung pergi, tidak memberi Edwin Yi kesempatan untuk berbicara. Edwin Yi memiliki ekspresi yang aneh dan dia akhirnya mengerti kalau Ernie Nahi mengira dia sangat melarat dan tidak punya tempat tujuan. Jadi dia memberinya wang dan membiarkannya tinggal di rumahnya. Dia terkekeh dan menggelengkan kepalanya, merasa sangat tidak berdaya. Memang saat pertama kali tiba di sini citra tidak bagus. Jika itu orang lain, dia mungkin juga akan berfikir begitu. Jesslyn Xiao di samping mata yang indah sedikit terpaku, tetapi hatinya penuh dengan keengganan. Pria seperti pengemis ini tidak akan benar-benar tinggal di rumah ini, kan? Jika orang lain tahu seorang pemuda asing sepertinya tinggal di rumahnya, seolah pasti akan heboh. Lalu apa pendapat orang lain tentangnya? Memikirkan hal ini, dalam hatinya merasa sangat jijik dan dia mahu tidak mahu berkata, Edwin Yi, kan? Ini rumah tempat keluarga kami tinggal. Kalau kamu tinggal di sini akan sangat repot dan aku juga tidak terbiasa. Kamu sebaiknya pergi sewa rumah dan tinggal di luar sahaja.